Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat At-Taqwa yang beriman, apa yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata jenggot, Islam, soleh, atau teroris? Ya, saat ini orang yang berjenggot seringkali dianggap sebagai teroris, khususnya umat Islam. Memang, dari yang telah kita ketahui, kebanyakan teroris adalah orang-orang muslim yang memelihara jenggot. Akan tetapi tidak semua orang muslim yang berjenggot adalah teroris. Jenggot adalah rambut yang tumbuh pada bagian dagu. Biasanya jenggot tumbuh pada usia setelah balik atau puber, di mana produksi hormon testosteron meningkat sehingga rambut-rambut halus mulai bermunculan di bagian-bagian tertentu termasuk dagu. Lantas bagaimana hukum memelihara atau memanjangkan jenggot menurut Islam? Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum kita lebih jauh membahas video kali ini, kami ingatkan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update video selanjutnya dari kami. Ada beberapa pendapat ulama mengenai hukum memelihara jenggot. Sebagian berpendapat bahwa memelihara jenggot adalah wajib hukumnya. Ada yang berpendapat sunnah dan ada juga yang berpendapat mubah atau boleh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbedalah dengan orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan potonglah kumis." Yang pertama, wajib hukumnya memelihara jenggot. Sebagian kalangan ulama berpendapat dan mengatakan bahwa memelihara jenggot adalah wajib hukumnya. Hal ini dilandasi dari beberapa hadis sahih. Hadis tersebut menyatakan perintah, yaitu memelihara jenggot dan memotong kumis. Setiap perintah harus dilaksanakan. Selain itu, pada hadis di atas juga dikatakan bahwa berbedalah kalian dengan orang-orang Majusi dan orang musyrik. Pada zaman dahulu, kebiasaan orang Majusi adalah memanjangkan kumis dan memotong jenggot mereka. Agar umat Islam tidak menyerupai orang-orang Majusi, maka Rasulullah mengeluarkan statement untuk memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dari golongan mereka." Diperkuat dengan hadis tersebut, maka para sebagian ulama semakin mantap untuk berpendapat bahwa memelihara jenggot dan memotong kumis adalah wajib hukumnya. Yang kedua, sunnah hukumnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot." Hadis riwayat Muslim. Lalu ia bercerita, pada zaman dahulu ada seorang sahabat Nabi yang hanya memiliki sehelai jenggot. Ketika Nabi melihatnya, beliau tersenyum kepadanya. Pada kesempatan yang berbeda, ketika Nabi Muhammad melihatnya kembali, beliau tersenyum kembali kepadanya. Lalu ia pun bertanya-tanya dalam hati, "Mengapa Nabi selalu senyum kepadaku? Apa karena jenggotku yang hanya sehelai ini?" Kemudian ia mencukur jenggotnya, dan ketika Nabi melihatnya, beliau tidak lagi tersenyum kepadanya. Melihat ada sesuatu yang tidak biasa, maka ia menemui Nabi dan bertanya, "Wahai Nabi, mengapa engkau tidak lagi tersenyum kepadaku setelah aku memotong jenggotku?" Nabi menjawab, "Sesungguhnya ada malaikat yang bergantung di jenggotmu dan berdoa, maka aku tersenyum melihatnya. Aku berpikir bahwa engkau menertawai jenggotku hanya sehelai ini." Beberapa pandangan ulama juga berpendapat bahwa memelihara jenggot adalah sunnah hukumnya. Ada dua landasan yang menjadikan para ulama berpendapat terkait memelihara jenggot adalah sunnah. Pertama, para ulama tersebut menafsirkan bahwa tidak setiap perintah Nabi merupakan suatu kewajiban, seperti sholat sunnah atau puasa sunnah. Kedua, sebuah hadis yang menyatakan bahwa memelihara jenggot termasuk ke dalam fitrah. Hal yang termasuk ke dalam fitrah bukanlah wajib hukumnya, melainkan sunnah. Yang ketiga, mubah atau boleh hukumnya memelihara jenggot. Mubah berasal dari bahasa Arab yang artinya boleh. Boleh di sini diartikan sebagai boleh memelihara jenggot dan boleh juga tidak. Artinya tidak ada keharusan atau kewajiban maupun sunnah dalam memelihara jenggot. Para ulama yang berpendapat memelihara jenggot adalah mubah atau boleh hukumnya bukan berarti mereka menyangkal hadis-hadis di atas. Akan tetapi mereka mempermasalahkan apakah datangnya hadis tersebut hanya untuk membedakan orang muslim dengan orang-orang musyrik atau majusi. Seperti yang telah diketahui bahwa kebiasaan orang-orang musyrik dan majusi pada zaman dahulu adalah memelihara kumis dan mencukur jenggot. Namun dengan seiring berkembangnya zaman, kebiasaan itu pun berubah. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan singkat mengenai hukum memelihara jenggot menurut Islam. Semoga video ini dapat memberikan tambahan ilmu dan penjelasan bagi kita. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.